Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat dan mengupas setiap masalah dengan cerdas, tangkas, dan tanpa kualitas. Ya. Malam hari ini sudah hadir panelis-panelis yang sangat luar biasa. Mereka akan membicarakan masalah teror geng motor. Tetapi sebelum saya perkenalkan, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah hadir di sini dari Akademi Farmasi Ranah Minang Padang. Terima kasih sudah ada di sini. Iya. Dan juga dari UNJ. Ini UNJ Bogor ya? Hah? Oh, UNJ Jakarta ya? Iya, iya. UNJ Jakarta ya. Dan Universitas Mustopo. Langsung saya akan memperkenalkan panelis-panelis kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada siapa? Jody. Ahoy. Jody ini mewakili siapa? Jody ini? Mewakili siapa? Mewakili dayang-dayang saya. Dayang. Oh. Anda ini dari klub motor. Dari klub motor ya? Klub motor, Ahoy Geboy namanya. Ahoy Geboy. Iya. Dia pasti kalau ini namanya juga bener loh. Iya. Jadi pasti mereka yang betul-betul mewakili anak-anak motor. Betul, ya? seperti ini. Tuh. Ahoy Geboy. Iya. Wow. Dan di tengah saya ada Bedu. Di sini Anda termasuk klakson di sini. Klakson. Iya. Ya, itu kepedekan. Kepedekan dari. Kalau kepedekan tak saya panjangin. Iya makanya panjangin sekarang. Oh, iya. Klakson itu apa? Klakson itu adalah komunitas laki-laki sosial nasionalis. Wah, hebat sekali. Klakson. Meg, apaan sih? Kenapa? Ada laler pak, biangnya di sini. Saya boleh pindah pak? Jangan di situ. Bang Komeng, pakai mic kali ini baru ya, pakai mic. Oh ya nggak bisa. Baru, padahal penyanyi. Oh iya, Bruno Mars. Oh iya. Bruno Mars. Oke. Bukan deng. Nih penyanyi lokal. Bukan Bruno Mars dulu. Sandi Sandoro. Adeknya Cakrakan. Siapa bang? Cakra Birawa. Oke, saya perkenalkan di sebelah kiri saya ada Vega. Terima kasih. Vega ini mewakili Ya. spion ya. Di sini spion. Iya, Satuan Perempuan Imut Ogah Nakal atau sebut Cia. saja spion. Aduh, terima banget kasih ya. Ini alma mater aku semua kebetulan hadir pada siang hari ini. Yang mana? Enggak. Maksudnya UNJ apa? Ih, aku dulu. Kalau WNJ aku, alma mater aku. Oh, WNJ, Cagur dari betul. WNJ. Dia dari Makanya WNJ. banyak Udah dikeluarin lu udah. Di belakangnya ada Hesti Purwadinata. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam Hesti. Saya kebetulan dari Persatuan Lalu Lintas Teliti dan Tertib Pak. Oh, kalau itu disingkat apa? itu pentil Pak. Pentil ya? Iya, itu saya dari persatuan itu. Hesti. Sebelahnya ada Supirnya tuh, Pak, gitu. supirnya, Enggak, Pak. Sokul gitu. Supirnya Jiom. itu pak. Hah? Supirnya Esti. Anda supirnya Hesti? Dulu. Oh, aduh. Kira saya akan menyanggah ternyata dia. Wah, saya akan ngomong apa adanya. Iya, betul. Dulu betul. enggak supir bukan? Dulu pernah sih, pernah. Dulu. Waktu mobil saya masih truk ya Pak ya. Pak, dia kalau nyupir ngerusak mobil. Kenapa? Atasnya mesti dibolongin kalau nggak nunduk nih mobilnya, Pak. Jangan ketinggian ya. Nah, itu. Iya, jangan iya. salah, atas nggak perlu dibolongin. Apanya yang dibolongin? Kan bisa bawah yang dibolongin. Berarti Pak Flintstone. Ambrol dong kalau gitu. Oke, saya perkenalkan diri Iya, saya. Salam silakan. lemper. Saya dari mana? Iya, Anda perkenalkan. Anda dari situ. Perkenalkan dari situ. Calontong ini dari mana? Saya dari Kopling, Kopling itu apa? Komunitas Peneliti Keliling. Oh, Anda yang keliling ya. Oke, yang di depan saya ada Kimau. Kimau dari mana Kimau? Saya perwakilan dari Rante. Rante, wih, serem amat. Remaja anti
teror. Wah, rantai. Iya. Saya sangat mengutuk yang namanya teror-teror yang ada di Indonesia. Iya. Tapi saya sendiri menyukai film-film yang berbau teror. Contohnya Meteor Garden. Meteor itu meteor. Sekalian Meteor. aja loh meteor asin. Telur itu. Iya, Kimau, tepuk tangan untuk Kimau. Dan di sebelah kanan saya, iya Anseles. sudah berdiri dia. Ini kan Budi Ando. Iya, saya mewakili dari orang-orang jaringan eksekutif, orang-orang kolot, disingkat jenglot. Jenglot. Oh iya iya. Iya iya, oke. Ih, Bastian ya? Bastian. Bastian. Iya. Tahu di Pakai kacamata lu lihat. Bastian. Coba lihat. Lihat nih. Tuh, Bas Betot. Baru sebut Bukan Meng, itu Basian. Oke, Budi Ando. Di sebelahnya ada Komeng sebagai komentator. Anda nih pernah jadi geng motor atau bagaimana? Anda apa serba karena Anda Saya serba tahu? kebetulan dari keluaran Fakultas Teknik, jadi mengerti mesin. Oh. Itu ada alma mater saya. Saya dari Unpad. Unpad? Mana Unpad? Gak ada. Gak ada Unpad. Itu Sumatera Barat, Ada. Pak. Dia dari Akademi Farmasi. dari IKJ Saya Unpad, Pak, Universitas Padang. Unpad tuh di Bandung, Universitas Pajajaran. Saya kalau saya mau di Padang kan terserah saya. Yang biayain kan bapak saya, bukan bapak situ. Iya. Oke. Saya ahli mesin, Pak. Oh, ahli mesin. Ya, jadi Emang saya mengerti turun-temurun? tentang teknik motor. Saya pernah bongkar motor, saya nggak bisa pasang lagi, Pak. Terima bongkar, tidak terima pasang berarti ya? Bapak mau saya bongkar? Nggak usah. Ah, mesin aja nggak bener, apalagi orang. Tepuk tangan untuk Komeng. Permasalahan kita adalah mengenai teror geng motor. Tetapi sebelumnya saya harus mengetahui apa yang dimaksud dengan geng. Nah, geng itu ini sangat penting. Untuk itu saya pengen tanya terlebih dahulu sama Bro. geng ya. Geng. Geng itu muncul biasanya dari kesamaan hobi. Kayak saya dulu waktu sekolah, geng saya namanya Princess dulu ya. Hah? Ya kan? Ini Anda ini dari Aprilio Kingdom. Ya. Jadi itu muncul karena rutin sering berkumpul, maka dinamakan geng. Geng. Karena tempatnya luas, Iya. ya, maka dinamakan geng, pakai K. Oh. Kalau tempatnya sempit, gang, Oh gitu. pakai G. Pakai G. Pakai ya? G. Iya. Jadi makanya dinamakan geng. Geng. Dan perlu dikasih tahu juga, berasal data yang saya punya bahwa geng motor terbesar di Indonesia itu hampir semuanya berasal dari Provinsi Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Yang pertama saya punya yang namanya Moonraker. Moonraker. Itu dia berdiri dari tahun 78. Yang kedua ada Ekstasi. Yang ketiga ada Briges. Briges ini dari nama sekolahan Iya. Brigade 7. Oh. Ya, yang terakhir iya. itu ada GOR, Grab on Road. Hah? GOR. GOR. Oh, GOR ya. Grab on Road. Oh. Itu data yang saya punya. Nah, jadi itu definisi yang saya punya. Aduh. Kenapa? Pak, Budi Anduk nyolek saya. Jauh. Jauh amat. Itu dia. Gua di mari. Bohong lu. Jauh banget tuh. Yang nyolek lo Budi Botak. Maman itu. Pak Maman. Saya mau tanya sama Budi Anduk dulu nih. Apa yang Anda ketahui mengenai geng motor? Pakai mic-nya, ya. Ini pakai mic. Oke, ya. Kasih tahu semuanya, Pak. Iya, Katanya iya. pakai mic nggak pakai celana. Pakai pakaian lengkap juga pakai mic ya. Harus lengkap Oke, semuanya. Iya. Udah ada lengkap. Iya, betul. Ada man Oke. nggak cocok aja yang. Oke ya, maaf nih. Kita harus intelek sedikit. Iya, Dia betul. di geng motor dulu lama, Pak. Lama? Niupin ban motor. Dia agak kembung. Ini mah dari sononya, ini mah bukannya tembom begini ya. Maaf ya, saya mau bicara, boleh? Oke. Boleh. Menurut buku yang saya Sebentar. Saya dapat firasat jelek nih. Kayaknya kita harus berhenti dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. ini bahasanya harus jelas nih, Pak Denny. Oke? Iya, iya.
mengatasi masalah tanpa solusi. Sudah sebegitu meresahkan kah yang namanya geng motor? Enggak ya? Belum ya? Berarti belum. Tapi Bapak kayaknya apakah suaranya ngikutin saya nih. enggak, saya lagi kena flu, men. Iya. Enggak sama kamu sebenarnya. Saya pikir manggil suara saya. Iya, enggak. Kalau Bapak ngambil suara saya nanti 9 April saya nggak bisa nyoblos. Loh, karena diambil suaranya oleh saya ya. Iya. Enggak, saya tidak akan merebut suara-suara orang. Iya. Sekarang seperti apakah teror geng motor itu? Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Geng motor. Nih, balik lagi sama Budi Anduk. Menurut Anda sudah seperti apakah yang namanya geng motor itu? Apakah benar-benar sudah menjadi sebuah teror? Sekarang saya bicara nih ya. Iya. Ntar takutnya saya berasa jelek nih. Enggak. Enggak. Oh iya. Oke ya, saya jelaskan biar paham semua ini. Sebentar, tapi kayaknya Tuh kan. kamera nggak usah diburumin, dia bukan pelaku. Nggak, barusan diburumin soalnya. Ya panggil Ini saya lihat di monitor, kenapa diburumin? Enggak, dia bukan pelaku ini. Kalau saya pelaku bahasanya beda, Pak. Iya. Oke, makanya lo begitu. Wah, Meng, masa berarti lu pelaku? Bukan. Tadi dia udah ngambil, kamu udah ngambil. Ini diapain tuh di alatnya gitu biar beda, begitu. Teman saya bisa no Hesti. Coba. Hesti. Coba. Jadi kadang-kadang kita Kayak gitu maksudnya kan. Iya. jadi kita kasih aja tuh formalinnya biar nasi gorengnya lebih murah gitu. Iya. Iya, oke. Coba. Oke. Ini biar masyarakat semua jelas, karena kita bicara harus cerdas ini, Pak ya. Betul. Ya. Ini Menurut ahli Ya. pikir dari Belanda, pernah mengatakan bahwa in the fra dari civilization. Jadi tidak semua itu Laki-laki. kelompok atau geng akan menjadi virus Negatif. ibaratnya negatif. Oh. Karena kan kita harus diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Iya. Setiap masyarakat boleh dong seperti itu. Iya. Ya kan? Betul. Pertama contohnya di tempat saya aja, contohnya geng Igo namanya gitu. Dia tuh kadang-kadang kerja bakti, berkumpul. Terus kadang-kadang bakti sosial, ngumpulin dana buat masyarakat yang susah. Terakhir dia lagi ngumpulin nenek-nenek. Hah? Buat apa? Ya kan kebanjiran daerahnya. Dia diungsikan kayak Iya, gitu. iya. Iya, jadi tidak selamanya konotasinya ini jelek nggak juga, Betul. Pak. Gitu, kita kumpul-kumpul baik buktinya kan? Iya. Iya, makanya tidak selamanya Anda salah itu. Jadi Ya kan? kalau misalnya yang berkumpul itu tidak semuanya jelek ya? Iya. Anda sendiri kok bisa jelek gitu, kenapa? Kenapa? Padahal Anda tidak berkumpul. Enggak, Anda kan nggak berkumpul. Ini bahasanya harus jelas nih, Pak Denny. Oke? Iya. Coba saya tanya sekarang sama Vega. Vega, sendiri gimana, Vega? Oh iya. Ya sedikit nerusin dari yang Mas siapa tadi namanya? Mas Koki. Mas Nah, itu lagi napas itu. Terengap-engap dong. Mas Buduk. Mas Buduk. Budi Anduk, iya. Benar yang beliau sampaikan itu betul sekali. Cakep loh, cakep Pak. Oh nggak jadi deh. Katanya dia tadi kan kalau anak geng motor itu nggak semuanya negatif. Ada hal positifnya itu betul Iya. juga. Kalau anak geng motor itu kan malam biasanya ada yang yang nggak bener itu suka nyuri-nyuri supermarket. Itu hal yang tidak positif ya. Paling nggak kan siang dia nggak mencuri, itu ada hal positifnya kan. Yang penting itu. Tapi kalau misalkan cerita ya Kang ya. Loh, itu positif dong. Positif pale lo PA. Ya kan dia nyopetnya malam. Malam. Siang dia nggak nyopet itu Enggak. hal positif kan? Ya terus malamnya? Yang penting siang dia nggak nyopet, Du. Malamnya aja positif buat keluarga dia. Tuh. Dia tuh bener ngomongnya. Jadi dalam waktu sehari itu tidak selalu dipergunakan untuk negatif. Ada positifnya, bener. Ada positifnya. Siangnya JR kali. Iya. Siangnya betain. Tapi kalau bicara soal anak motor ya Kang Denny ya. Iya.
aku tuh sebetulnya punya pengalaman banget dengan anak motor. Sumpah lo. Cie, yang pernah pacaran sama tukang ojek. Cie. Aja loh. Aku tuh dulu pernah 11 tahun pacaran dengan anak motor, Kang Deddy. Dan suka duka hidup kita tuh waktu pacaran tuh banyak banget gitu ya. Waktu dulu Anda umur berapa itu? 3 tahun. Astaga, 3 tahun udah pacaran. Dulu kan mantan aku itu nggak punya mobil, jadi kita kemana-mana selalu naik motor berdua. Pernah punya pengalaman unik waktu itu. Aku jalan sama anak motor, yaitu pacar aku ya, mantan aku itu ya. Kita jalan, di-stopin sama polisi. Karena waktu itu, kenapa kamu nggak pakai helm katanya? Oh iya Pak, kita minta maaf karena ya anak muda lah ya. Waktu itu aku bandel-bandelan gitulah sama mantan aku. Aku bilang kalau kamu pengen jadi anak motor yang baik, kamu harus pakai helm. Besokannya kita udah pakai helm, kita masih di-stopin sama polisi Pak. Kenapa? Aku juga bingung kenapa kok di-stopin. Ternyata pacar aku pakai helm tapi dia nggak bawa motor Pak. Jadi kamu jalan kaki? Iya, jadi diomelin sama polisi. Itu hari kedua. Hari ketiga aku pacaran dengan dia, aku udah pakai helm. Pacar aku juga udah pakai motor, masih juga diomelin sama polisi Pak. Apa yang terjadi? Kita nggak pakai baju Pak. Interupsi Pak, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Memang jadinya suka disamaratakan. Kalau naik motor kadang-kadang sering ditilang kan ya. Beberapa kali ditilang. Saya juga terakhir udah lengkap semua, pakai helm, pakai jaket, pakai motornya juga udah lengkap, surat-suratnya, udah pakai safety belt juga motornya gitu. Udah benar-benar lengkapnya. Saya tetap ditilang sama polisi. Kenapa? Saya nabrak polisinya Pak. Paling nggak bener Pak. Nih saya sebenarnya juga saya pernah bergabung dengan motor yang sampai warnanya juga sama semua Pak. Warnanya, catnya semuanya, helmnya, jaketnya Pak. Dan itu ada yang menggaji Pak. Menggaji? Iya, ada yang memberikan. Iya, bulan di tuh, endorse gitu ya? Iya. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif. Dulu kan saya kerja di kantor pos Pak. Itu mah seragam bener. Iya, motornya seragam. Iya. Motor dinas Itu namanya bukan geng atau bukan klub, emang pegawai negeri. Emang kerjanya begitu. Naik motor tapi Pak. Iya memang naik motor. Dulu naik sepeda ada. Kang Denny. Sekarang naik motor ya. Kang Denny, tapi memang bener itu dia. Apaan lu bener-bener? Bener apa? Gue siapa? Kan kamu kerja di kantor pos. Wah, gue udah berhenti. Sekarang udah berhenti. Iya, emang bukannya masalahnya. Ini kita yang bicarakan tentang geng sama klubnya itu. Ya sekarang Beda. orang bicara geng positif negatif. Sekarang kenapa orang itu bisa membuat geng motor? Iya. Kita harus tahu dulu siapa penemu motor. Nah, ini tergantung. Di Indonesia itu penemu motor namanya Yanto. Oh Yanto. Siapa? Saya pernah baca koran Pak. Iya. Waktu itu seorang pemuda kehilangan motor dan dilaporkan ke polsek terdekat. Akhirnya motor itu ditemukan oleh Yanto, pangkatnya brigadir Pak. Itu waktu pertama kali Indonesia datang motor pertama. Motor pertama tahun berapa tuh? 50. Wah, lebih Pak. Di sini saya lihat tahun 1893 Pak. Sebenarnya berapa? 1893. Ya, Tunggu. Sebenarnya mau masuk 1890 Pak. Iya. Terus? Iya. Karena ditutup pintunya jadi. Oh, jadi nggak bisa Pikir nggak ada orang gitu Pak. Iya. Betul, Akhirnya tapi masuk. sekitar abad ke-19. Iya, 18 ya. Karena di sejarah juga tidak ada Gajah Mada naik trail kan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dibeli oleh John C. Potter. Mungkin saudaranya Harry Potter kalau sekarang Pak ya. Itu dulu. Dia itu masinis kereta gula Pak. Lori. Enggak, ini kereta gula. Tebu. Iya, kereta. Iya. Bukan lori kan yang Lori ya dibalik. gini Ini ya, kereta, iya, tapi betul, agak jalan. kecilan. Iya, Untuk kereta Tahu, buat iya. tebu banyak. Iya. Semut di belakang nguber Pak. Karena mana? Semut kan? Iya. Ada gula, ada semut Pak. Iya, betul. Ya? Iya. Cuma saya aja nih, ada komeng, ada beruang. Saya dong berarti. Sono kalau saya gitu. Di situ Pak awalnya masuk dan orang pada ngeliatin itu motor. Dan motor terbanyak sampai sekarang itu ada di mana Pak? Ada di Jepang. Oh salah. Indonesia. Salah. Thailand. Di parkiran Pak. Iya betul. Ya. Yang motor terbanyak itu di parkiran. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dari semua anggota geng motor itu, motornya adalah roda 2. Oh, cengang. Anda pasti tidak mengira.
Ini betul data-data yang sangat mencengangkan. Oh, cengang, saya cengang. Anda pasti tidak mengira. Ini betul data-data yang sangat mencengangkan. Oh, cengang, saya cengang. Ah, Anda baru merasa cengang kan? Apa? Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Motor itu roda 2, Pak. Iya. Kalau yang 4 roda kulkas. Ah, Lu dia tahu. dorong tuh kulkas. Ah, dia tahu. Oh, dia tahu. Terus kalau kita bicara ini pergeseran nilai, kenapa faktor-faktor yang menyebabkan anak muda gampang ikut geng motor? Ada 3 faktor besar yang saya teliti. Pasti nggak ada isinya. Pasti nggak ada isinya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Yang pertama, secara psikologi, anak itu punya kecenderungan senang untuk berkumpul. Itu yang pendorong pertama akhirnya terbentuk geng motor. Karena hobi untuk berkumpul. Kalau hobinya tidur, geng molor mungkin, ya kan? Bukan geng motor ya, geng molor ya. Nah, itu hobi itu menentukan. Dan hobinya biasanya kecenderungan untuk berkumpul itu anak muda. Ya. Yang kedua, ruang untuk menyalurkan hobi itu mulai berkurang. Misalnya hobinya mancing, ya kan? Ya. Ternyata di kulkas sudah ada ikan. Pagi ini. Bagus, itu bagus. Nih, Pak, ini nih. Nih saya kasih tahu nih. Itu Ya. bagus. Ini saya masih baik nih. Yang hobinya mancing, ternyata areal pemancingan sudah menjadi Nah, gedung. itu enak gitu. Jangan lu ngomong hobinya mancing, di kulkas sudah ada ikan. Lah sekarang buat apa mancing kalau di kulkas sudah ada ikan? Mikir dong. Bukan, itu mah masalah. Dia kalau ada tempatnya mancing, mau di kulkas ada ikan, mau ada kucing, kalau Mancingnya mancing aja. Jeroan bebek. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menjadi penyebab kenapa teror geng motor semakin marak. Ini pasti bagus. Lambannya respon dari aparat dan kurangnya penegakan hukum. Nah, Anda tahu di Cina itu penegakan hukum untuk koruptor seperti yang pernah saya bilang. Iya. Koruptor itu sampai dihukum mati. dihukum mati. Di Cina ada salah satu anggota geng motor yang dihukum mati Loh, karena geng motor. karena dia koruptor. Ya iyalah. Kebetulan dia anggota geng motor. Iya, bukan karena dia di geng motornya, tetapi karena dia koruptor. Nah, berarti benar kan statement saya? Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas. Yang Anda katakan itu, Anda seolah memutarbalikkan otak saya. Anda mau bertanggung jawab kalau saya jadi gila? Akhirnya Anda mulai antusias untuk berdiskusi ya. Anda tahu nggak 3 hal yang membuat kelompok itu disebut geng motor? Yang pertama apa? Yang satu ada anggotanya itu. 2 ada organisasinya dan 3 ada kegiatan. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, dia tidak akan masuk ke geng motor. Misalnya ada anggotanya, Tapi ada motornya, Iya. ada organisasi, tapi nggak ada kegiatan. Itu mungkin ojek lagi nunggu penumpang, bukan geng motor. Iya betul. Tapi ada kegiatan, ada namanya, tapi nggak ada anggotanya. Mungkin itu hanya papan pengumuman. Iya Ya benar. kan? Udah Pak, capek Pak, udah Pak. Capek Pak. Ini yang saya sampaikan belum selesai loh ini. Iya, Selalu. satu lagi apa tadi? Selesai nggak selesai kumpulkan. Satu lagi? Kadang-kadang apanya yang satu lagi? Satu lagi kalau misalnya di antara 3 itu yang nggak ada anggota, nggak ada kegiatan, berarti Ini ada anggota, ada namanya, Iya, tapi nggak ada kegiatannya kan Iya. tadi ojek. iya. Anda sepertinya memeras kemampuan saya ini. Apa yang Anda harapkan lagi gitu? Ini penelitian saya yang saya lakukan loh. Justru bukan saya yang memeras, Waduh. Anda telah memeras otak saya. Saya dari tadi nggak ngerti sebenarnya apa yang Anda bicarakan. Ah, memang seperti yang saya sampaikan. Pak, udah lepasin Pak. Hah? Jangan bang. Kepala gue pusing di kesinian. Kira mau berantem kayak pendekar tadi. Orang gedean dia, gue juga takut. Ya, jadi itu tadi 3 itu kalau tidak ada di antara salah satunya, berarti dia tidak bisa Dan kita harus bisa belajar dari masa lalu sebenarnya. Apa yang harus kita pelajari dari masa lalu itu? Jadi ada suatu masa di mana dulu tidak ada yang namanya geng motor. Anda ingat? Sriwijaya, Mataram, Mojopahit. Itu pernah jaya di Nusantara ini dan tidak ada geng motor.
Kita harus bisa belajar dari masa lalu. Waktu Bedu, sabar Du. Bedu, Pak, balik. sabar Du. iya. Sabar. Waktu zamannya dinosaurus Balik, Pak. nggak ada tuh geng dinosaurus. Naik dinosaurus. Saya kira yang mohon maaf bisa komersial break sebentar, ini banyak anggota yang mau ikut geng motor. Ikutan. Mau. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Wah. Motor itu sudah tercipta sejak zaman Fir'aun. Oh, Fir'aun. Itu sudah ada. Selamat. Cucunya Pak. Iya. Cucunya Firaun ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Jody dulu. Jadi perbedaan antara geng motor dengan klub motor itu jauh sekali. Klub motor itu punya ADART, punya Iya. uang kas, punya motor, dan punya teman-teman. Ada kegiatan lah ya. Ada yang kegiatan. terlihat. Ya minimum pada saat Jumatan jagain sendal masjid. Iya. Untuk yang muslim. Iya. Saya setuju ketika dia ngomong masalah sejarah. Saya pernah juga waktu itu ke Jerman. Oh. Di sana ada museum motor. Dan di situ ternyata motor itu sudah tercipta sejak zaman Fir'aun. Oh, Fir'aun. Itu sudah ada. Selamat. Cucunya Pak. Iya. Cucunya Firaun ini. Cucunya juga jadi bangkai sekarang mau udah. Dia Dia dong yang nggak dibasem, dia di baby oil Pak. bau belakang. Betul. Terakhirnya diborohin beras kencur. Ya. Oke. dia Fir'aun kalau dia. Fir'aun. Ya. Jadi zaman itu sudah ada. Dari mana Anda bisa melihat bahwa yang namanya kendaraan motor itu dari zaman Fir'aun? Iya. Fir'aun keberapa? Fir'aun kan banyak. Iya, makanya waktu itu saya ada guide-nya. Oh. Dia ceritakan waktu itu ditulis waktu itu ada kayak seperti motor, Iya. tapi dari batu-batuan. Oh, Flintstone, Pak, Flintstone. Nah, iya, tapi Flintstone. Fir'aun waktu itu saya Iya, musimnya nggak ada musim mesinnya Fir'aun. tapi kakinya terus yang Betul, panjang. Gitu kan? Nah, itu saya tanya dulu tulisannya Ada 1227 SM. Sama guide-nya saya tanya, ini apaan? Iya kan? Pak, ini apa? 1227 SM. Dia 12? bilang, Pak, 1227 SM. Berarti Saya tanya setengah itu. satu ya nomor dia. serinya. Bukan, itu ternyata pin BB-nya Fir'aun. Oh, Fir'aun udah pakai Iya, iya. BB. Udah pakai BB. Bisa aja tongkat Enggak Pak, Firaun interupsi kalau Pak. 1227 itu bukan pin BB-nya Fir'aun. 1227 itu setengah satu, jadi SM-nya tuh sebelum maghrib. Oke, ya, saya mau tanya sama Esti. Gimana pendapatnya Esti? Kata saya sih menurut saya ya, namanya geng motor sama klub motor. Ya. Itu sama aja ganggunya. Bahkan kalau misalnya kata dengar kata klub ataupun geng, katanya sih beda. Cuman kan awalnya permulaan itu disebutnya geng. Iya. Jadi sebenarnya sama aja, perilakunya yang membedakan. Kalau misalnya bisa saya lihat nih ya, sekarang tuh kejahatan dalam geng motor udah sampai ke pembunuhan. Kalau dulu mungkin cuma sampai Bobby aja. Itu geng. Bobby. Bobby itu apa? Borok sama bisul. Sekarang udah ke pembunuhan. Sekarang udah sampai kayak gitu. Kalau di luar negeri itu ada beberapa klub motor yang memang tingkat kejahatannya udah tinggi banget. Seperti apa? Ada The Vegas Motorcycle Club. Itu di mana? Kita lihat di gambar ya. Oh, ini. Ini di luar negeri, ini sudah sangat kejahatannya sangat luar biasa. Para Vegas ini telah menjadi subjek beberapa penyelidikan oleh FBI, ATF untuk kegiatan ilegal seperti produksi dan distribusi methamphetamine, pencucian uang, pembunuhan bahkan, dan juga pelanggaran senjata. Berikutnya itu ini masih highway ya, Outlaws. Nih Outlaws. Ini Chicago ya? Outlaws Oh, itu Outlaws. ada Harry Joseph Bowman, pemimpin dunia The American Outlaw Association. Ini termasuk dalam 10 top FBI Most Wanted. Fugitif pada tahun 1998. Ini Di Chicago. seluruh dunia, anggota The Outlaws ini telah dicurigai
ditangkap bahkan diadili dan dihukum karena kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dari prostitusi, perdagangan narkotika, barang curian, senjata, pemerasan dan pembunuhan. Jadi kalau misalnya disamakan sama di luar sana, memang mereka motornya pun lebih besar, lebih tertata rapi dan juga kejahatannya yang terselubung tingkatnya lebih tinggi. Interupsi Pak, interupsi. Nah, seperti yang saya pakai ini. Iya. Ini Sorry apa? Iya, oke. Ini gambarnya. Ini, Coba, iya. banyak kan ini, gambarnya serem-serem. Iya, betul. Kenapa saya pakai tengkorak, pakai behel? Lidahnya melet. Ini yang Anda motor tadi. justru terlalu narsis menurut saya. Kenapa? Sampai harus wajah Anda disimpan di sini. Iya. Pakai lambang yang lain aja. Bener, Kenapa? saya nggak pakai behel Pak. Jadi gitu. Jadi supaya membedakan dengan klub-klub yang lainnya. Iya, kita pakai yang lucu. Saya mau tanya sama Budi Anduk. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat atau pemerintah misalnya untuk mengatasi si geng motor ini? Jadi menurut saya tetap berserikat dan berkumpul boleh silakan. Iya. Mau geng motor ke geng apapun, tapi yang penting bertanggung jawab. Tidak merusak, tidak membuat onar. Buat saya itu mungkin hanya oknum-oknum tertentu, Pak. Iya. Ya, jadi kalau buat saya bisa saja pemerintah mau mengawasi pertama. Kenapa sih? Kenapa, Meng? Kalau ngomong kan lalernya banyak keluar, Pak. Masih. Kalau Mas Bedu apa yang mau disarankan? Kenapa banyak sekali anggota geng motor sekarang yang bermunculan? Karena satu, pemerintah juga harus turun tangan terhadap mudahnya anak-anak di bawah umur memiliki kendaraan sepeda motor. Setuju saya. Keselak itu loh, keselak Mike. Tuh, sakit tuh. Minum dulu, tenang. Itu kan tadi kejatuhan laler. Enggak. Oke, saya mau tanya sama calon tong, apa saran Anda? Yang jelas, yang saya dengar dari tadi Anda cuma hanya turut sertanya peran pemerintah di sini. Hanya itu yang saya tangkap. Yang Ini. lainnya kosong. Ini saya kira tindakan yang harus kita waspadai ya. 100% teror yang dilakukan oleh geng motor itu yang melakukan adalah anggotanya. Dan Anda harus catat, artinya ini hal yang krusial. Iya. Dan melihat anggota geng motor yang rata-rata usianya muda, ini saya melihat gelagat-gelagat calon-calon anggota geng motor di sini ya. Jadi ya, melihat usia anggota geng motor yang relatif muda, maka yang pertama, sulap lagi kamu. Maka yang pertama yang harus kita utama adalah peran orang tua dan keluarga. Karena ini anak-anak. Data saya menyatakan, orang tua yang dulu pernah menjadi anggota geng motor, maka ketika anaknya akan dilahirkan hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu? Normal atau operasi sesar. Hubungannya apa? Jadi ini perlu diwaspadai. Kemudian bicara setelah keluarga dan orang tua, peran sekolah. Peran sekolah. Data saya menyebutkan banyak nih anak SMP, SMA terutama. Iya. Ini Anda lihat, 70% lulusan SMP kita ini melanjutkan ke SMA. Yang 30% ke kejuruan. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang kita bicarakan adalah mengenai geng motor, bukan masalah pendidikan. Karena di Amerika ini Anda harus tahu. Di Amerika kenapa? Anda tahu nggak di Amerika? Iya. Apakah Anda pernah mendengar seorang presiden di Amerika itu dulunya anggota geng motor? Belum. Nah makanya nggak ada anggota geng motor yang jadi presiden. Jadi jangan harap Anda bisa hebat dari Udah daripada ke Amerika dan ke Amerika ini Mas. Tapi di Hawaii ada. itu pemandangannya kan bagus di sana. Itu menjadi tujuan wisata dan Enggak, maksudnya apa? nggak Anda pernah mendengar nggak di Hawaii ada geng motor yang brutal? Di Hawaii Ada geng motor yang serem. Amerika kita sering, Meksiko banyak. Iya. Jerman ada. Di Hawaii Anda pernah mendengar? di Hawaii juga kan salah satu negara bagiannya Amerika. Tapi Anda pernah- Belum pernah, kan? belum. Sama. Loh, terus Capek dengerin deh, Pak. Kayak orang disuruh kali sumur. Dan yang terakhir dari saya. ya apa? Nggak usah. Yang terakhir apa? Sebentar saya mau bilang. Dan yang terakhir dari saya nggak usah. Tidak. Dengerin dong. Oke, silakan notulen. Pak Oman, notulennya apa? 1 jam jadi notulen cuma segini isinya Pak.
Hah? Apa yang mau diomongin? Wah. Komeng itu walaupun kuliahnya di perbankan, tapi dia pintar ngerti soal motor. Tadi dia sudah menyinggung bahwa motor pertama tahun 1893 John C. Potter itu benar. Oh Pak, ya kan Pak? Iya benar. Komeng hebat 1893 dan Oh, Iya. Benar. dan baru 1900. Pak, toh. Enggak. Yang pertama aja tadi. Dan sejak 1915 sudah ada geng motor di Batavia. Nah. Motor Kenapa? Vince Rider di Ini kenapa? Batavia. Ini kenapa? Kenapa? Enggak kok. Komeng enggak. Meng, lu tuh ngeselin Meng soalnya. Makanya dia sekarang mau balas dendam. Lu sih Bang. Apaan lu? Lu apaan? Kram tangan saya. Dia kram doang. Nah sampai 1915 sampai sekarang tidak pernah bisa diberantas. Padahal ini kesempatan buat Pak SBY untuk dikenang. Pak Harto dulu dikenang karena apa? Berhasil merumponkan becak menjadi Rumpon. ikan dan Iya. becak habis. Iya. Jadi kalau Pak Harto mau mancing gampang tinggal mancing. Betul. Bawa tukang becak tinggal pasang ikan dia dapat gitu kan. Iya. Nah SBY pun bisa melakukan ini. Cara untuk menghilangkan geng motor adalah ganti motor, tenggelamkan, kasih mereka semua mobil. Iya. Dan kalau semuanya jadi mobil, nggak akan ada kecelakaan. Bagaimana? Yang ada apa? Macet. Orang parkir di jalan. Pak, Iya. macet itu penyebabnya dari motor sama mobil yang banyak itu? Iya. Salah, Pak. Apa? Penyebab utama macet itu karena ngerem. Itu dong, berarti yang ngerem. Iya. Iya, betul. Ngerem. Itu Penyebabnya yang kedua. Ini Jadi cakep gampang PA sekali mengganti juga. motor. Dan yang paling penting adalah apa sih salahnya geng motor? Sebenarnya motornya dan orangnya nggak salah. Yang salah itu adalah gengnya. Nggak cuma geng motor kalau orang berkumpul. Coba nih datang ke restoran. 1-2 orang datang ke restoran pasti diem. Ngobrol sangat mesra nggak ada suara. Coba kalau di restoran datang geng arisan, Iya. geng reuni, kenceng-kenceng suara kan? Dan dia tidak peduli orang. Orang mau marah pun dia tetap berteriak-teriak dan malah orang yang minoritas dipinggirkan. Dan pendukungnya pun pemilik restoran pasti akan bilang, Anda minggir deh, yang bayar lebih banyak yang kita utamakan. Jadi persoalannya adalah persoalan mental mayoritas. Jadi kata kuncinya, ujian terbesar bagi mayoritas adalah soal toleransi, dan ujian terbesar bagi minoritas adalah soal keberanian. Iya. Begitu peran serta yang namanya orang tua dan juga para guru atau para pendidik dan juga para aparatnya sudah mulai tegas dan mereka betul-betul memberikan pengawasan yang sangat ketat, saya yakin yang namanya geng motor itu bisa dikurangi. Ya, saksikan terus ILK dari Senin sampai Jumat jam 9.15 malam hanya di Trans 7. Kita jumpa lagi. Salam.